Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Wulandari dengan NIM 32222024 akan mempresentasikan PowerPoint agama dengan judul Kebudayaan dan Peradaban Islam di Masa Silam. Kebudayaan dan Peradaban Islam. Kebudayaan dan peradaban memiliki definisi yang berbeda. Kebudayaan merujuk pada keseluruhan cara hidup, sistem nilai, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, seni, dan teknologi yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat. Sedangkan peradaban mengacu pada tingkat kemajuan yang kompleksitas suatu masyarakat dalam hal struktur. Kebudayaan Islam. Dalam hal seni dan arsitektur, kebudayaan Islam menghasilkan karya-karya yang indah dan khas. Contohnya adalah arsitektur masjid yang menunjukkan kekayaan detail dan keindahan, seperti Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Seni kaligrafi juga berkembang pesat, dengan tulisan Arab yang indah dijadikan hiasan pada seni dan arsitektur Islam. Dalam bidang ilmu pengetahuan, masa silam melihat kemajuan yang signifikan di dunia Islam. Banyak ilmuwan muslim yang membuat terobosan dalam berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, dan sejarah. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain dan mempengaruhi kemajuan ilmiah di dunia barat. Kebudayaan Islam juga melibatkan adat, istiadat, dan tradisi yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, di Timur Tengah terdapat tradisi pakaian seperti jubah, abaya, dan kefiyeh, serta tradisi makanan seperti hummus, falafel, dan baklava. Di Asia Tenggara, kebudayaan Islam dipadukan dengan budaya lokal, menciptakan tradisi dan festival yang unik seperti Lebaran dan Maulid Nabi. Selain itu, kebudayaan Islam juga mencakup ajaran moral dan nilai-nilai yang dipegang oleh umat muslim. Ini termasuk keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya beribadah, penghargaan terhadap ilmu pengetahuan, etika bisnis yang adil, serta pentingnya berlaku adil dan berbagi dengan sesama. Pada masa silam, peradaban Islam menjadi pusat pengetahuan yang berkembang pesat. Dalam bidang ilmu pengetahuan, banyak karya-karya Arab dan Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, termasuk karya-karya klasik Yunani, Romawi, Persia, dan India. Universitas seperti House of Wisdom di Baghdad menjadi pusat pembelajaran yang penting. Yang kedua, matematika dan astronomi. Ahli matematika muslim seperti Al-Khwarizmi membuat kontribusi besar dalam pengembangan aljabar dan sistem angka Hindu-Arab. Mereka juga membuat kemajuan dalam trigonometri dan geometri. Dalam astronomi, ilmuwan muslim mengembangkan metode pengamatan yang akurat dan menyusun tabel astronomi yang detail. Lalu arsitektur. Peradaban Islam pada masa silam menghasilkan arsitektur megah, terutama dalam bentuk masjid dan istana. Masjid-masjid seperti Masjid Agung di Mekah dan Masjid Agung di Cordoba menjadi contoh kemegahan arsitektur Islam. Penggunaan kubah setengah bola, ornamen geometris menjadi ciri khas arsitektur Islam. Selanjutnya, seni dan sastra. Sastra Arab berkembang pesat dalam masa silam, termasuk puisi, cerita, dan drama. Salah satu contoh terkenal adalah 1001 Malam. Kaligrafi Islam juga berkembang dengan menggunakan tulisan Arab yang indah untuk menghiasi seni, manuskrip, dan arsitektur. Yang kelima, sistem hukum. Peradaban Islam mengembangkan sistem hukum yang dikenal sebagai syariah, yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Sistem hukum ini memiliki pengaruh besar dalam masyarakat muslim pada masa silam dan masih berlaku dalam beberapa negara Islam hingga saat ini. Yang keenam, perdagangan dan ekonomi. Peradaban Islam pada masa silam berperan penting dalam perdagangan dan ekonomi. Jaringan perdagangan yang luas membawa kekayaan dan kemakmuran, dengan kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, Kairo menjadi pusat perdagangan internasional. Terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan medis. Ahli kedokteran muslim pada masa silam mengembangkan pemahaman yang maju tentang ilmu medis. Mereka menerjemahkan dan menggabungkan pengetahuan dari peradaban sebelumnya dan membuat penemuan dalam bidang anatomi,
farmakologi, dan praktik medis. Kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern, di antaranya yang pertama Jabir bin Hayyan, ahli di bidang kimia. Yang kedua, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, ahli di bidang trigonometri, ilmu falak, dan geografi. Yang ketiga, Ibnu Sina, ahli di bidang filsafat dan kedokteran. Yang keempat, Al-Kindi, ahli di bidang ilmu sains dan falsafat. Yang kelima, Sabit bin Qurrah, ahli di bidang astronomi, matematika, dan geografi. Masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori yang menjelaskan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Teori pertama, yaitu teori Gujarat. Beberapa sumber lain meyakini sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada saat pedagang Gujarat atau India datang pada abad ke-13. Mulanya, para pedagang menjejakkan kaki di Malaka, kemudian berekspansi ke Indonesia, khususnya di pesisir barat Sumatera. Menurut teori ini, kedatangan pedagang Muslim India ke Indonesia yang membawa ajaran Islam melahirkan kerajaan Samudra Pasai. Salah satu buktinya yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh yang merupakan salah satu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Corak nisan makam Malik As-Saleh disebut mirip dengan nisan yang ada di India. Corak nisan ini juga disebut mirip dengan nisan makam Maulana Malik Ibrahim, salah satu anggota Wali Songo yang terkenal berperan dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu teori Mekkah. Berdasarkan teori Mekkah, sejarah masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada abad ke-7 Masehi. Beberapa sejarawan meyakini agama ini dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab yang datang ke tanah air. Salah satu buktinya, karena beberapa sumber dari naskah Cina kuno menyebut ada sekelompok orang Arab yang bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi. Pada saat itu, sebenarnya pesisir barat Pulau Sumatera merupakan kawasan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang beraliran agama Buddha. Namun, ada penemuan batu nisan yang bertuliskan Syekh Rukunuddin wafat pada 672 Masehi di daerah tersebut. Yang ketiga, teori Persia. Menurut teori ini, sejarah masuknya Islam ke Indonesia juga terjadi pada abad ke-13, namun melalui para pedagang Persia atau kini dikenal sebagai Iran. Hal ini tak lepas dari munculnya beberapa kesamaan budaya Islam di Indonesia dengan Timur Tengah. Salah satu contohnya adalah kaligrafi batu nisan yang ada di Indonesia. Selain itu, juga karena ada kesamaan ritual tabok di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang hampir persis sama dengan bangsa Persia. Pada sejarawan juga meyakini Islam masuk ke Indonesia karena para pedagang Persia, lantaran banyak kata-kata bangsa Persia dalam hikayat Melayu, Aceh, hingga Jawa. Terakhir, teori Cina atau teori Tiongkok. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia disebut berasal dari Cina pada saat dinasti Tang sekitar 618 sampai 905 Masehi. Panglima Muslim Cina bernama Sa'ad bin Waqqas yang aslinya berasal dari Madinah dipercaya sebagai pembawa ajaran Islam ke Nusantara. Sumber lain menyatakan Islam masuk ke Indonesia melalui penduduk Cina yang bermigrasi ke Asia Tenggara, salah satunya Indonesia. Mereka kemudian bermukim di Sumatera Selatan pada 879 Masehi. Ada juga yang meyakini bahwa bangsa Cina membawa ajaran Islam ke Indonesia melalui dakwah, hingga lahirnya Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa. Wujud peradaban Islam di Indonesia. Salah satu bukti nyata dari peradaban Islam di Indonesia adalah masjid-masjid bersejarah yang tersebar di seluruh negeri. Salah satu contoh terkenal adalah Masjid Agung Demak, yang dibangun pada abad ke-15 di Demak, Jawa Tengah. Masjid ini dianggap sebagai salah satu pusat kegiatan agama dan pusat penyebaran Islam di Indonesia pada saat itu. Masjid Istiqlal di Jakarta juga menjadi simbol penting dari peradaban Islam di Indonesia. Masjid ini adalah masjid terbesar di Asia Tenggara dan menjadi tempat ibadah utama bagi umat Muslim di ibu kota. Selain itu,
Warisan peradaban Islam di Indonesia juga tercermin dalam seni dan budaya. Misalnya, seni ukir kayu yang rumit yang ditemukan pada banyak bangunan tradisional di Jawa dan Sumatera, seperti rumah adat dan masjid tua. Seni kaligrafi juga menjadi bagian penting dari budaya Islam di Indonesia, dengan banyaknya kaligrafi Arab yang diukirkan atau digambar dalam seni dan arsitektur. Pendidikan Islam juga memiliki peran penting dalam peradaban Islam di Indonesia. Pesantren, lembaga pendidikan tradisional Islam, telah ada di Indonesia selama berabad-abad dan masih berfungsi hingga saat ini. Pesantren tidak hanya memberikan pendidikan agama, tetapi juga melibatkan pembelajaran dalam bidang ilmu, pengetahuan, dan budaya. Selain itu, nilai-nilai Islam tercermin dalam etika dan moral masyarakat di Indonesia. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, kesetaraan, kepedulian sosial, dan keramahan terus mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan interaksi antar warga negara di Indonesia. Dalam bidang politik, Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Sistem politik di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi serta mengakui kebebasan beragama dan melindungi hak-hak minoritas. Masjid sebagai pusat peradaban. Di masa awal Islam, masjid berfungsi sebagai pusat komunitas Muslim, di mana orang-orang berkumpul untuk berdiskusi, mengajar, dan belajar. Masjid menjadi tempat bagi para ulama dan cendekiawan untuk memberikan pengajaran agama dan ilmu pengetahuan pada umat Muslim. Banyak masjid juga memiliki perpustakaan yang berisi koleksi-koleksi buku penting tentang berbagai disiplin ilmu. Masjid juga berperan sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, dan politik dalam peradaban Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid sering digunakan sebagai tempat pertemuan masyarakat Muslim untuk membahas dan memecahkan masalah sosial. Masjid juga menjadi pusat yang diadakannya pasar, bursa perdagangan, dan kegiatan ekonomi lainnya. Beberapa masjid bahkan memiliki ruang khusus yang digunakan untuk pertemuan politik dan pengambilan keputusan komunitas. Selain itu, masjid memiliki arsitektur yang indah dan rumit, mencerminkan keagungan dan keindahan Islam. Banyak masjid terkenal di seluruh dunia seperti Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah yang menjadi pusat perhatian dan tujuan wisata bagi jutaan orang setiap tahun. Arsitektur masjid yang megah dan seni kaligrafi Islam yang rumit sebagai bagian yang tak terpisahkan dari peradaban Islam. Masjid juga berperan dalam memelihara kehidupan spiritual dan moral umat Muslim. Selain sebagai tempat ibadah, masjid menyediakan pengajaran agama dan moral kepada umat Muslim, membimbing mereka dalam menjalani kehidupan yang soleh dan berakhlak baik. Dalam sejarah, masjid telah menjadi pusat pendidikan, ilmu pengetahuan, seni, dan budaya Islam. Mereka menjadi tempat berkumpulnya intelektual, seniman, dan penulis yang berkontribusi pada perkembangan peradaban Islam.